Wa awwalu wajibin hatta 'alal amri bis salati kama qalu. Nah, dan permulaan perkara yang wajib sampai atas perintah dengan salat sebagaimana yang dikatakan alal aba summa alaman marra ta'alimuhu ay al mumayyizi. Nah, anna nabiyyina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bu'isa bi Makkah. Dan di antara perkara yang wajib juga dipelajari, diajarkan oleh ayah kepada anaknya, intinya begitu, adalah memberi pengajaran bahwasannya Nabi kita Nabi Muhammad bu'isa bi Makkah, diutus di Makkah, wa wulida biha, dilahirkan di Makkah, wa dufina bil Madinah, dan dikebumikan di Madinah, wa mata biha. Nah, maksudnya meninggalnya juga di Madinah. Ini di antara perkara yang wajib, tapi ini secara ringkas saja. Kalau di Hasiyah I'anatut Talibinnya, maka dikatakan akidah 50 wajib diajarkan kepada anak. Itu di antara yang wajib. Jadi wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi, itu semuanya wajib diajarkan kepada anak. Kalau anak sudah mumayyiz, anak sudah bisa terima. Jangan anak umur 2 tahun, umur 3 tahun dipaksa ngapal wujud qidam baqa. Nah, diajari lagi wujud itu ada itu apa? Ada itu zat atau sifat atau amrun i'tibari atau hal. Masya Allah, kalau udah sampai begitu bukan makanan anak umur, jangan yang 7 tahun, yang 17 tahun pun bingung mendengar seperti itu. Allah. Jadi kalau seandainya anak masih seperti itu, ya sudah, nanti ketika sudah mumayyiz, nah, cocok dikasih tahu Allah itu wujud, Allah itu ada. Nah, Allah itu qidam, Allah itu tidak berawal. Sudahlah, sampai situ dulu, nggak masalah. Nggak berawal apa maksudnya? Bingung nanti. Baqa, kekal, nggak akan pernah binasa, nggak akan pernah mati, nggak akan pernah hilang. Nah, bagi mukhalafatul lil hawadis, beda, nggak ada yang sama. Allah itu beda. Diajari begitu, wajib tuh anak tuh, supaya dia tahu keadaan atau mengenal terhadap Tuhannya. Nah, qiyamuhu binafsihi, mungkin qiyamuhu binafsihi agak bingung. Nah, Allah itu tidak butuh kepada mahal dan mukhassis, nggak butuh kepada tempat dan pencipta. Tempat maksudnya bukan tempat, tapi Allah tidak butuh kepada zat. Malah bingung dah, yang besar saja bingung. Jadi itu cukup saja diceritakan, dihafalkan dulu. Nah, kemudian juga tentang yang wajib bagi Nabi. Nah, yang mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah, yang wajib bagi Allah, yang wajib bagi Rasul, yang mustahil bagi Rasul, yang jaiz bagi Rasul. Itu wajib diajarkan kepada anak. Nah, wajib diajarkan kepada anak. Nah, tapi memang pelajaran tauhid itu pelajaran yang paling jelimet. Kalau seandainya mau mendalaminya, kalau fikih asik didalami. Nah, karena agak mudah untuk mendalaminya. Kenapa? Perbuatan sehari-hari. Yang kerja itu anggota tubuh. Nah, ruku sudah tahu ruku selama ini, tapi didalami lagi ternyata. Nah, ruku syaratnya bahwasannya rohah dapat menyentuh rukbah, artinya telapak tangan bisa menyentuh lutut, tapi bukan wajib menyentuhkannya, hanya seandainya disentuhkan itu bisa. Nah, begitu langsung terbayang kenapa ada gerakannya. Tapi kalau tauhid itu yang main sini, karena filsafat semuanya di otak. Nah, bain antara hal, amrun i'tibari, sifat, zat. Masya Allah, bingung lagi, apa lagi? Nggak ada benda zahirnya begitu. Jadi semuanya bukan gerakan, bukan perbuatan nyata, tapi semuanya adalah filsafat yang dalam pikiran. Karena akli memang yang bahasanya banyak digunakan. Dalilnya dalil akli. Kenapa alam ini bukti bahwasannya ada Allah? Karena alam ini sama antara adamnya dan wujudnya secara asal. Mau dia ada, mau dia tiada, itu boleh saja. Nggak ada yang lebih berat. Lalu tiba-tiba ada, maka pasti dia menjadi berat. Pasti ada yang memberatkan. Kalau nggak ada yang menciptakan, maka akan berat tanpa yang memberatkan. Apa bahasa seperti itu? Payah memahaminya. Kenapa? Nggak ada wujud nyata. Nah, maka oleh sebab itu pelan-pelan ngajari anak untuk masalah tauhid. Nah, jangan dipaksakan. Nanti takutnya jadi keras hatinya, malaslah belajar tauhid, payah. Nah, pelan-pelan. Nah, tapi kalau di Hasyiah dikatakan panjang. Aqidah 50 tadi itu wajib dipelajari. Nah,
Habis, dah, biar masuk kita ke dalam masalah salatnya. Faslun. Allah, kita mulai jam berapa tadi? Tadi mulai 8:30 pas. Ya, lewat. Nah, ini kita lewatkan. Pokoknya 1 jam fikih. Kira-kira setengah jam nanti Minhajul Abidin. Nah, faslun sedikit. Fi syurutis salati, tentang syarat-syarat salat. Tentang syarat-syarat salat. Nah, syarat itu apa? Di sini dijelaskan. Asyartu, syarat, ma adalah sesuatu yang yatawaqqafu, bergantung, alaihi, kepadanya, sihhatus salati, sahnya salat. Walaisa minha, tapi dia bukan bagian dari salat itu. Jadi maksudnya bagaimana? Syarat itu adalah menjadi penentu sah atau tidaknya salat. Tapi dia bukan bagian dari salat itu. Nah, contoh begini maksudnya. Tapi memang pemahaman ini agak lebih sulit difahami. Tapi bisalah. Syarat sah salat adalah suci dari hadas. Cara bersuci dari hadas apa? Wudu. Wudu itu perbuatannya dilakukan di dalam salat atau di luar salat? Di luar. Maka dia menjadi penentu sahnya salat, tapi dia bukan bagian dari salat. Itulah syarat. Tapi kalau dikatakan begini, untuk sahnya salat harus baca Fatihah. Betul. Fatihah itu dilakukan di luar salat atau dalam salat? Di dalam, maka itu nanti rukun. Nah itu. Jadi syarat adalah sesuatu yang menjadi penentu sah atau tidaknya ibadah ataupun salat kalau di sini, dan dia bukan bagian dari ibadah itu. Dia di luar, kharij minha, di luar daripada ibadah itu. Nah, tapi ada definisi yang saya lebih suka menyampaikannya. Itu tertulis dalam kitab Hasyiah Asy-Syarqawi, bahwasannya syarat adalah sesuatu yang wajib ada pada ibadah dari awal sampai akhir ibadah. Sementara rukun adalah sesuatu yang wajib ada pada suatu ibadah, tapi tidak dari awal sampai akhir. Sekali lagi, syarat itu apa? Kalau sulit membedakan antara syarat dan rukun. Syarat adalah ma wajaba wastamarra, sesuatu yang wajib ada dan terus berlanjut dari awal sampai akhir. Kalau sholat berarti dari awal sampai akhir sholat, syarat harus ada. Sementara rukun harus ada dalam satu ibadah, tapi tidak dari awal sampai akhir. Contoh biar jelas. Menutup aurat. Ini syarat atau rukun? Syarat. Kenapa kita sebut syarat? Karena dari awal sampai akhir sholat itu memang harus ada menutup aurat. Mau saat berdiri tutup aurat, mau saat ruku tutup aurat, mau i'tidal sujud sampai tasyahud akhir bahkan sampai salam, menutup aurat harus ada. Menghadap kiblat, syarat atau rukun? Syarat, karena dari awal sholat sampai akhir sholat harus menghadap kiblat. Membaca Al-Fatihah, syarat atau rukun? Rukun. Kenapa? Karena baca Al-Fatihah tidak dari awal sholat sampai akhir. Ruku nggak ada baca Fatihah, sujud nggak ada baca Fatihah. Maka di antara yang mudah mungkin untuk membedakan syarat dan rukun adalah yang didefinisikan oleh Imam Syarqawi ini. Artinya syarat adalah yang memang kewajiban itu dari awal sampai akhir. Sementara kalau rukun adalah yang kewajibannya harus ada di situ tapi tidak dari awal sampai akhir. Nah, jadi itu yang disampaikan oleh ulama yang mungkin agak lebih mudah difahami. Wa qaddimatish syurut 'alal arkani li'annaha aula bitaqdim, dan didahulukan pembahasan syarat-syarat ini atas pembahasan rukun-rukun karena memang syarat-syarat lebih utama untuk didahulukan. Karena pasti syarat itu tetap terdahulu. Wudu dulu kan baru baca Fatihah. Jadi makanya oleh sebab itu syarat dulu. Nah, kemudian idz syartu, karena syarat adalah ma yajibu taqdimuhu,
sesuatu yang wajib mendahulukannya ala sholat, dari sholat. Bukan sholat dulu baru tutup aurat, tapi tutup aurat dulu baru sholat. Dia lebih terdahulu dari ibadahnya. Bukan waktu sholat baru mulai menghadap kiblat, tapi biasa kita posisikan dulu kita menghadap kiblat, baru kita mulai sholat. Begitu juga suci dari hadas dan suci dari najis. Kita bersihkan dulu dari hadas diri kita, dari najis, baru kita mulai sholat. Nah, wastimraruhu fiha, di sini ada rupa bahasanya, dan terus menerus di dalam sholat. Jadi sudah dilakukan sejak sebelum sholat, dan terus menerus ada sampai selesai sholat. Nah. Allah sudah bisa membedakan syarat dan rukun. Lanjut. Kurang lebih 5 menit lagi fikih kita. Nah. Syurutus sholati khamsatun. Syarat-syarat sholat ada 5. Ahaduha, yang pertama, toharotun an hadasin wa janabatin. Suci dari hadas dan janabah. Nah, kalau disebut hadas saja, itu maksudnya hadas kecil. Kalau dibaca di kitab, misal, dia berhadas. Berarti kalau nggak pakai tambahan di belakangnya, itu maksudnya hadas kecil. Kalau hadas besar, wajib disebut hadasul akbar, hadas besar. Nah, kalau disebut terbaca misal di kitab nanti hadas gitu saja, berarti yang dimaksud adalah hadas kecil. Makanya kalau wudu sah dengan bahasa, dengan niat aku berwudu atau aku bersuci dari hadas, sah wudunya. Kenapa? Karena dikatakan hadas, maksudnya adalah hadas kecil. Tapi kalau mandi wajib, aku bersuci dari hadas, nggak terangkat hadas besarnya. Kalau mandi wajib harus disebut aku bersuci dari hadas besar. Nah, tapi kalau bahasanya bersuci ya, tapi kalau bahasanya mandi, cukup hadas saja, karena mandi nggak akan lain selain untuk hadas besar. Sengaja aku mandi wajib untuk mengangkatkan hadas, ya boleh kalau begitu, karena mandi wajib pasti hadas besar. Tapi kalau bahasanya bersuci, sengaja aku bersuci untuk mengangkatkan hadas, padahal dia mandi wajib, nggak sah itu. Tapi kalau wudhu sah, sengaja aku bersuci untuk mengangkatkan hadas, padahal dia wudhu, itu sah. Nah, sama nanti kayak macam sholat. Sholat itu kalau disebut begitu saja jatuhnya sunnah. Kalau mau wajib harus disebut wajibnya. Makanya kalau sholat fardu, sholat wajib, itu dalam niat wajib disebut fardunya. Nah, ta'arrud istilahnya, atau fardiyah. Sholat subuh, Allah, dalam hati, sengaja aku sholat fardu subuh, harus begitu. Kalau seandainya nggak ada fardunya, Allah, dalam hati aku sholat subuh, maka jatuhnya jadi sholat sunnah subuh. Nah, ini mana tahu ada orang sholat zuhur, takbir Allahu Akbar, sengaja aku sholat zuhur, jatuhnya sholat sunnah zuhur, qobliyah atau ba'diyah lah. Nah, kalau mau yang fardu harus disebut fardu. Maka itu tadi, kalau sholat disebut sholat saja, maka jatuhnya sunnah. Zuhur disebut zuhur saja, berarti sunnahnya. Nah, hadas disebut hadas saja, berarti maksudnya hadas kecil. Nah, wa toharotu, dan toharoh lugatan secara bahasa, an-nazafatu, yaitu bersih, wal khulusu minat danas, dan terlepas dari kotoran. Itulah toharoh secara bahasa. Wa syar'an, nah, dan secara syariat, raf'ul man'i, menghilangkan penghalang, al-mutarattabi, yang tersebab, yang disebabkan, alal hadasi awin najisi, atas hadas ataupun najis. Nah, jadi toharoh, kalau kita bahas toharoh, itu cuma 2 saja, bersuci dari hadas atau bersuci dari najis. Dah, itu namanya toharoh. Nah, bersuci dari hadas atau bersuci dari najis. Nah, tapi sah juga dikatakan toharoh selain daripada ini. Jadi nanti dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah dan juga di dalam beberapa kitab fikih lain, nah ini mohon maaf kalau bahasanya agak sulit dipahami, tapi ini bagus ini.
Toharoh itu 4. Bukan 4. Toharoh itu ada 6. Nah, pertama kita bahas yang hadas dulu. Yang hadas 3, yang najis nanti juga 3. Kita bahas yang hadas. Pertama namanya toharoh, mengangkatkan hadas. Maka wudhu itu toharoh karena mengangkat hadas kecil. Mandi wajib itu toharoh karena mengangkat hadas besar. Yang kedua, toharoh itu adalah yang semakna dengan mengangkat hadas. Dia nggak mengangkatkan hadas, tapi hasilnya sama seperti mengangkatkan hadas. Contohnya apa? Tayamum. Tayamum disebut toharoh. Apakah tayamum mengangkatkan hadas? Tayamum mengangkatkan hadas tidak? Tidak. Dia hanya membolehkan sholat. Nah, tapi dampaknya sama seperti mengangkatkan hadas. Kalau orang wudhu, hasilnya apa? Boleh sholat. Orang tayamum hasilnya apa? Boleh sholat. Maka semakna dengan mengangkatkan hadas, walaupun tidak mengangkatkan hadas. Itu juga namanya toharoh. Yang ketiga, fi suratit toharoh. Tidak semakna, tidak mengangkatkan hadas, tapi rupanya atau bentuk perbuatannya sama seperti toharoh, maka juga disebut toharoh. Contohnya apa? Tajdid wudhu, memperbaharui wudhu. Apakah memperbaharui wudhu itu mengangkatkan hadas? Tidak, karena tidak ada hadas di situ. Apakah memperbaharui wudhu itu membolehkan sholat? Tidak, yang membolehkan sholat wudhu yang sebelumnya. Tapi tajdid wudhu tetap dinamakan toharoh. Kenapa? Karena bentuk perbuatannya sama seperti mengangkatkan hadas, yaitu wudhu. Begitu juga mandi sunnah Jumat boleh disebut toharoh. Kenapa? Karena bentuknya sama dengan mandi wajib. Mandi sunnah Jumat tidak mengangkatkan hadas. Mandi sunnah Jumat juga tidak membolehkan sholat. Kalau orang cuma mandi sunnah Jumat saja, nggak mandi wajib, ya tetap nggak boleh sholat kalau dia berhadas besar. Tapi bentuk perbuatannya sama persis seperti mandi wajib. Jadi mandi sunnah Jumat itu wajib meratakan air juga. Kalau mandi sunnah Jumat itu air nggak rata ke seluruh tubuh, maka nggak sah mandi Jumatnya, walaupun mandi sunnah. Nah, maka karena rupanya sama seperti mengangkatkan hadas, maka dia juga disebut toharoh. Jadi mengangkatkan hadas yang semakna dengan mengangkatkan hadas, dan juga yang bentuknya serupa seperti mengangkatkan hadas. Tiga-tiganya sah disebut sebagai toharoh. Begitu juga lah dengan najis. Terakhir pembahasan supaya agak lebih luas, karena kitabnya Fathul Mu'in. Nah, kalau kitabnya Fathul Qorib agak beda. Nah, ini karena kitabnya Fathul Mu'in. Yang berikutnya najis. Toharoh itu adalah mengangkatkan atau menghilangkan najis. Nah, ada kotoran di baju, siram. Misal ada darah, disiram, dibersihkan. Itu namanya toharoh. Kenapa? Menghilangkan najis. Atau yang semakna dengan menghilangkan najis. Najisnya nggak hilang, tapi hasilnya sama seperti menghilangkan najis. Contohnya apa? Istinja dengan batu. Apakah istinja dengan batu menghilangkan najis? Buktinya apa? Masih bau. Yakinlah. Misal tangan kita kena kotoran, baru tak sengaja terpegang misalnya kotoran ayam tangan nih. Ambil batu, gosokkan. Hilang nggak baunya? Nggak akan hilang. Kalau masih ada bau, berarti masih ada ain najis. Nah, orang yang istinja dengan batu pasti masih ada najisnya, pasti masih ada baunya. Berarti tidak menghilangkan najis, tapi hasilnya sama nggak seperti menghilangkan najis. Boleh nggak orang ini sholat? Boleh. Nah, itu namanya semakna dengan mengangkatkan najis. Walaupun najis nggak hilang, tapi ternyata sebab dia istinja, dia jadi boleh sholat. Nah, maka ini namanya semakna dengan mengangkatkan najis. Juga bisa disebut toharoh. Nah, walaupun disebut pakai batu, maksudnya dengan benda padat lah, dengan tisu, dengan kain, dengan yang lain, maka itu juga disebut toharoh. Yang terakhir adalah yang serupa atau bentuknya
itu sama dengan mengangkatkan najis. Dalam menghilangkan najis, itu kalau sekali siram sudah hilang, tetap disunnahkan siraman kedua dan siraman ketiga. Jadi bukan hanya wudhu saja yang disunnahkan 3 kali, tapi dalam menghilangkan najis pun disunnahkan 3 kali. Walaupun dengan sekali siraman itu sudah hilang. Siraman yang kedua sudah tidak menghilangkan najis, tapi bentuknya sama seperti siraman yang menghilangkan najis. Maka siraman kedua dan ketiga juga disebut toharoh. Nah, itu kalau mau dipanjangkan tentang toharoh itu seperti itu. Jadi 6 macam. Mengangkatkan hadas, semakna dengan mengangkatkan hadas, dan yang bentuknya serupa dengan mengangkatkan hadas. Menghilangkan najis, semakna dengan menghilangkan najis, dan yang bentuknya serupa dengan menghilangkan najis. Maka itu semua disebut toharoh.